Kan gue kemarin sempat ngobrol sama Chris kan, kasih lihat nih yang trailer Pendopo kan, Chris Marvico. Chris Anthony. Oh Chris. Oke oke Nah, sip. Keren. kan dia ya apa publisher lah buat game PC dan lebih approach-nya kan indie banget. Nah, Iya. terus pas kasih lihat ini, oh dia bilang oke sih, cuman masih rough banget dia bilang gitu loh. Jadi terus dia kasih kasih masukan banyak gitu loh. Sebenarnya kalau mau game pixel art sekarang ya harus benar-benar stand out banget pixel artnya atau ya di combo gitu loh sama technical Visual. gitu loh. Hmm. Jadi kalau misalnya mau lebih di modernize, kan kemarin juga pas kemarin sempat Pendopo itu kan ada mentoring sama Arif yang soal bisnis kan. Nah, Arif ada mention soal eh, ya validasi untuk game pixel art tuh gimana gitu loh untuk marketingnya. Terus apa namanya? Siapa sih yang sekarang suka pixel art? Apakah cuman benar-benar gamer-gamer yang zaman dulu yang cuman bawa ngejual nostalgic nostalgic event nostalgic momennya aja, atau buat gamer-gamer yang sekarang bisa nggak sih dijual juga gitu loh. Nah, sedangkan kan kayak kemarin yang kayak Coffee Talk-nya si Toge aja ada concern kan, maksudnya pas lagi demo sampai sempat, terutama gamer-gamer Indonesia ya, walaupun emang itu bukan target marketnya ya. Wah, dia bilang, wah ini game apa grafiknya gini banget. Maksudnya dengan keluarin duit sekian mendingan beli yang game yang grafiknya 3D ya kayak gitu-gitu deh. Ya, samping-samping yang kayak gitu sebenarnya concerning juga kan, walaupun mungkin emang mereka bukan target marketnya satu. Terus kedua, seberapa besar sih emang market si apa namanya si game yang berbasis pixel art ini gitu loh. Terus genre apa sih yang cocok sebenarnya buat pixel art? Sebenarnya sih banyak gitu loh. Cuman ya itu sekarang emang harus dimodernize si pixel art sendiri. Jadi nggak bisa benar-benar udah nggak bisa dibilang wah benar-benar pixel art pure benar-benar art form gitu loh, ya tetap aja harus di modernize ya, tambahan Iya. mungkin di Itu technical sih kok. technical itunya kayak gitu. Saya juga kan lagi kayak research soal kayak sebesar apa sih market kayak game pixel art dan lain-lain, dan emang agak struggle buat nyari datanya gitu kok. Kayak kan Koref juga pernah bilang kan, oh ini pixel art itu niche gitu, tapi saya pengen tahu segimananya sih itu, susah banget nyari datanya. Cari ini aja cuy, ada channel-channel Setuju sih. reviewer yang emang suka game pixel art, terus dia Ah. liatin aja yang dia bilang, oh ini top of pixel art, terus lu lihat aja salesnya berapa, jadi harus bayar. Iya sih. Jadi ya gitu lah. Mungkin kita mulai aja ya, atau masih mau nungguin si Alga? eh eh kita mulai aja mungkin, ntar kan ada rekamannya juga jadi bisa dilihat lagi. Gitu ya. Yes. Berarti mungkin sebelum kita mulai ada baiknya yang pada join kenal-kenalan dulu dong, biar pada saling tahu satu dengan Wih, lainnya. oke. Mungkin Siapa yang bisa mau? dari yang pertama kali masuk. Silakan Mas Akbar. Nah kan siapa nih dulu? Ya Bapak duluan tadi. Iya. Bapak Akbar, monggo. Oh aja. Yaudah, perkenalkan nama saya Akbar dari Pendopo Studio, dan sini sebagai game designer sama visual artist. Ini tuh aja. Halo Akbar. Wah, kabur terus disuruh kenalan, sialan. Ini nih. Waduh, Monggo yang lain, masuk lagi. mungkin dari Bapak Arya, Eh, berkenalan. perkenalkan saya Arya, game produser dari Pendopo Studio. Ya, saya dengerin doang sekalian ngerekam. Oh itu Waduh. agak Notulen itu ya, Notulen. notulen digital. Langsung mulai tuh Arvinza, boleh kenalan? Perkenalkan, nama saya Armazia Azira dari Pendopo Studio, bagian visual artisnya. Saya cuman apa sih, kayak biar tahu ngikut ke sini, biar tahu-tahuan apa sih, aduh jadi Ya workflow-nya ntar gimana ya? biar ngerti juga. Oke.
Oke, lanjut. Puspa, monggo. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, saya Puspa dari Pendopo. Saya sebagai programmer. Wih, Oke, mantap. lanjut. Alvin. Halo. Halo. Kenalin, aku Alvin dari Let's Go Studio, Ya, tukang bikin ide, ya. mikir-mikir, Bikin ide. imajinasi. Di sini pengen nyusup aja, pengen tahu pendopo bikin apaan. Bagus. Anjay. Anda Waduh. mata-mata yang baik. Aduh, Waduh. mata-mata. Nah, Kita ada 2 mata-mata nih dari Last Boss. sip, dah. Lanjut Oke, Bapak sip. Jody. Waduh, saya mata-mata temennya Alvin. Anjay. Mata Saya, cadangan ya. saya kerjanya ngebuatin ide-ide bodohnya Alvin. Bagus. Nice. Chemistry itu. Ervin tadi mikrofonnya rusak ya katanya. Halo. Enggak. Oh, bisa Oh, iya, juga. bisa. Nggak bisa. Ya, monggo. Halo, kenalin nama aku Ervin, aku game producer di 4AP. Aku juga nyempil sih sebenarnya. Pengen dapat ilmu juga. Oke. Terus itu Alga, boleh? Juga. Tes, halo. Kedengeran Iya. kecil sih. Kecil Tapi boleh lanjut ya. Ya, saya Alga dari Dopo. Bagian programming juga sama kayak Puspa. Di sini mungkin mau diskusiin ini project. Oke. Oke, mantap. Lu bukannya kata yang mau ini ya, yang mau ngoprek-ngoprek si visual. Kenapa lu tidak ngoprek-ngoprek visual sekarang? Iya, ini lagi ngoprek-ngoprek. Oh, lagi ngoprek-ngoprek juga. Oke, siap. Sama sekali mau diskusiin. Oke. By the way, cara gua streaming layar gimana ya di Itu present Oh ya, now. present now. Oh, present now. Ya, present now. Bentar ya. Oh, Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Lagi. Kelihatan ya? Yep. Kelihatan. Kita nonton bareng dulu. Oke. oke. Hmm. Udah pada nonton belum sih? Udah. Barusan nonton. Bagus. Baru lihat tadi. Saya udah. Oke. Ini kita nonton full dulu ya berarti. Ya, nonton. Atau kalau misalnya sambil disinggung-singgung juga yang mana kira-kira yang mau dibikin, apa yang bagus. Ini lucu loh, ini gerak-gerak ini. Si apa? Iya sih, kayak ada cloth physics Kanopi. gitu. Ya. By the way, menurut lu ini 3D atau 2D? Maksudnya? 2D kayaknya. Ya, I mean, 2D, technically itu 2D rasa 3D. Ini 2D dalam 3D ya, iya tuh digabung Digabungin sih kayaknya. digabung. Ya kayaknya sebagian besar banyak kan 2D sih sebenarnya, kayak 3D-nya dikit-dikit banget. Kayak bangunan-bangunan gitu. Beberapa bagian yang kayak samping-samping si bangunannya itu 3D. Cuma tapi plan-plan aja. Jadi cuma dia buat ngambil perspektif doang. Iya. Ini Kayak misalnya, kalau misalnya kita lihat ini, si tanaman yang di atas ini kan kelihatan banget ini, cuma Itu, iya, kayak itu 3D tempelan sih. miring gitu. Iya, plan tapi miring kan. Mm-mm. Ya, Tapi kok masa kayak bangunan gitu curiganya tuh dibuat duluan mesh-nya sih? dibuat dulu. Feeling gue sih ini kotak semua ya. Kayak hampir nggak ada yang bentuk Kalau- aneh-aneh sih. Kalau dilihat ke kiri-kiri tadi tuh ada kayak jendela gitu loh si kotaknya. Mana-mana jendela. Yang nah itu tuh kan ada jendela tuh, ada lubang berarti kan. Nih. Kanannya. Ya Nih. bangunan itu kan ada jendelanya tuh. Itu kan Ya. kalau Cuma misal paralel doang sih. Iya, bisa paralel dong. Kayak jadi dia emang ya bolong aja, terus dalamnya ada Paralel sesuatu. cuma ditaruh di Pasti belakang paralel. aja biar ada apa kesan 3D aja. Dapat perspektifnya. Yang penting kan sebenarnya kan experience kan. Ya, Mau apain pun sebenarnya belakangnya tuh nggak ada masalah gitu.
Yang penting bisa apa kasih experience-nya ke pemain tuh kayak gitu. Hmm. Rasanya aja. Tadinya gue pikir ini pixel art, tapi begitu gue ngeliat yang sebelah sini, kalau lu lihat yang apa namanya, yang si bendera-bendera kecil ini, Mhm. ini kelihatannya emang dia di-convert ke ini deh, di-convert ke cloth, terus emang teksturnya aja di pixel art. Iya, iya. Menurut saya juga seperti Kan itu. dia bisa ketekuk-tekuk gitu kan. Ini nggak mungkin ini sih, nggak mungkin 2D, pasti 3D. Iya. soalnya. Itu 3D pasti bagian teksturnya itu di kayak itu tuh plain cloth gitu, cuman dikasih tekstur besar. Nah ini jendelanya tuh kayaknya material gitu ya. Ya, ini shader harusnya kayak. Jadi emang dia bisa ambil. Shader post processing aja sih ini. Mm-mm. Iya. Terus kan yang paling Ya. biasanya mau yang kayak gini tuh yang paling kelihatannya tuh ada kayak apa? Apa itu namanya? Yang deket blur itu? Apa namanya? Depth of field. Nah, depth of field. DOF. Nah, nanti kita bahas dikit depth of field di sini. Iya. Terus ini kalau misalnya lu lihat ini ada bayangan jalan-jalan gini di atas kepalanya nih, bagus. Iya itu. Kayak kelihatan ada kipas angin di atas sini yang kita nggak lihat. Bagaimana? Bagaimana? Ini nanti kita bahas. Approach-nya bisa banyak sih. Kalau misalnya gampang, nanti bisa ada istilahnya cookies, like cookies biar cukup simple. Tapi ini gue agak curiga volumetric, tapi Iya. terlalu advance sih kalau misalnya mau volumetric. Enggak. Apaan? kayaknya. Soalnya dia kelihatan ngikutin tekstur jeruji di belakangnya sih. Cuman Iya, ya berarti tekstur- jerujinya tuh mungkin ada mesh-nya gitu, bolong-bolong gitu. Jadi Gimana? gitu. Mungkin Pastinya bagian sih. jerujinya ada Kalau mesh-nya. kalau dilihat jerujinya tuh dia tuh kayak silinder gitu loh yang dikasih plain apa? Oh Yang tidak, dikasih- saya tidak setuju. Itu bukan silinder. Oh ya? Oke. Ya, ini semuanya, ini bahkan si pipa yang gede ini, feeling gue ini cuma sprite biasa. Ini bahkan Kalau kalau misalnya lu pipanya sih ya. perhatiin, si atap semua ini, Hah? dari depan ini sampai atas, sampai si lampu-lampu dan pipa ini satu bidang yang sama. Itu satu. Nggak ada plan disusun sama sekali nih, cuma satu gambar doang. Oh, kira itu kayak Soalnya kalau plan kita yang lihat dimiringin. bergeser gini nggak masalah. Tapi ada nggak ngikut perspektif. Iya sih. Subway. Kita mau nonton mana ya? Segitu dulu lagi gimana? Segitu dulu ya. Boleh ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Mau mulai dari mana nih? Ada yang mau nanya dulu? Iya, silahkan program mah. Mau nanya. Ya. Itu yang pas di awal sama yang di akhir itu tuh yang keluar masuk stasiun itu sebenarnya 3D bukan sih bangunannya? Yang mana? Si pilarnya. Yang sebelah kiri nih. Yang ini. Iya, betul. Yang kiri ini feeling gue emang 3D, tapi 3D-nya cuma kotak-kotak doang. Kayaknya sih dia juga nggak butuh ini sih. Nggak butuh buatan 3D model sama sekali. Ini Literally cuman 3D, cuman teksturnya aja dikasih itunya. Ya, kayaknya cuma tekstur dikasih ini doang, dikasih pixel art aja. Gambaran pixel gitu. Untuk objeknya paling cuman cube biasa gitu doang, terus di itu. Ya. Tapi nanti Berarti paling kan pinter-pinteran ini gitu kalau aja sih kayak gitu secara apakah udah berarti emang dibuat dari awal yang ini 3D gitu berarti ya? Terus dikasih tekstur gitu? Bisa jadi sih. Aku sih concernnya kayak Maksudnya gimana? Concernnya tuh kalau misalkan harus kayak gitu, itu kan kelihatannya kayak bener-bener shape custom gitu. Jadi kayak kita bikin sprite-nya dulu, terus kita bikin 3D yang menyesuaikan sama si sprite-nya gitu. Concernnya harus ke Blender dulu gitu. Jadi objeknya udah ada di Blender jadi. Bisa, kalau misalnya emang udah bisa Blender sebenarnya bagus sih, banyak mempermudah banyak hal. Cuman kalau enggak pun
mungkin emang nggak harus niru 3D-nya banget, kayak kita bisa emang ambil overall feel-nya aja kan, yang penting sebenarnya feel-nya, kayak masalah implementasi detail per bendanya mau kayak gimana, menurut gua nggak harus selalu diikutin sih. Berarti Nanti gua kasih contoh satu lagi setelah ini, kalau misalnya terkait dengan 3D ya, ntar gue coba kasih contoh satu lagi abis ini, gue coba cari dulu gamenya. Ada yang bisa execute full cuma 2D doang, tapi emang dapat paralel masih dapat, kesan 3D-nya masih dapat, kayak sense bahwa kita jalan-jalan dan kotanya pack itu pun juga masih dapat. Jadi tanpa pakai 3D pun masih bisa. Backbone. Bukan. Oke. Bukan Backbone, kayak dia game ini. Kalau nggak salah Korea yang bikin, gue lupa. Oke. Tapi dia cyberpunk gitu dan rada-rada anime tapi pixel art tetap. Jadi gue lupa nama judul game. Nah, jadi itu ya tadi ya jawabannya. Ini sebenarnya emang kelihatannya 3D tapi nggak harus dibikin dari Blender pun tuh bisa. Kayak dari kotak-kotak aja juga nggak masalah. Nah, lanjut ya, kita bahas dikit-dikit dulu yang mungkin bisa di nge-improve banyak untuk dapat feel cyberpunk itu dapat tapi dengan effort yang paling sedikit. Nih, kalau misalnya lu lihat ke belakang, kan ini warnanya makin ke belakang makin ini ya, makin ngeblend ke satu warna lah. Jadi, nah ada yang tahu nggak ini apa istilahnya? Jadi kalau misalnya ini bangunan ini semakin belakang semakin hitam pokoknya. Ada yang tahu nggak ini? Ada yang tahu ya? Apa ya? Fog tadi udah nyebut fog. Aku fog. Oh ya, Bapak 100 poin ya untuk Ervin. Jadi sejauh ini pendopo ini ya, kok pendopo sih? For Happy ini memimpin. Waduh. Jadi ini fog ini sebenarnya kalau misalnya lu implement ini doang ya, dan nanti tinggal mainan akal-akalan. By the way, di sini ada yang tahu fog nggak? Atau perlu dijelasin detail cara kerjanya nggak? Tahu, udah ngerti sih cara kerjanya. Udah ngerti ya cara kerjanya ya? Ya. Jadi tuh bisa lu mainin sebenarnya kayak Padahal gue sambil gambar aja. Main distance fog-nya gitu kan sama jarak pandangnya. Ya, jadi kayak biasanya kan kamera kan gini. Iya. Kayak biasanya kalau misalnya di game-game yang 3D gitu, si fog itu kan mulai dari sini sampai sini. Jadi kayak di sini tuh putih banget, dan di sini baru warnanya cerah, nggak ada fog sama sekali. Nah, kalau misalnya game-game yang emang lu pingin dapat kesannya padat dan emang kumuh banget, biasanya ini jaraknya akan sangat pendek, kayak mungkin dia cuma segini doang dia. Dan sisa-sisanya hitam gitu ya? Iya, kayak ke belakang sini dikit udah hitam, kalau sini masih cerah sih. Jadi biasanya emang fog-nya itu dimainin supaya pendek banget, supaya lu dapat kesan ininya, kesan kumuhnya. Oke. Nah, itu kan fog satu. Aman ya, fog bisa nanti dicari-cari aja. Cara implementnya gimana di Unity gampang kok, relatif gampang. Ini kayak play juga buat si gamenya si For Happy. Kalau misalnya lu emang mau rada-rada horor gitu, lu mainan fog tuh sangat ini sih, sangat membantu. Bisa jadi lu gelapin fognya. By the way, fog nggak harus selalu gelap ya, bisa jadi emang mau terang atau mau apa. Kalau dalam desain sih biasanya konvensinya tuh warna langit sih. Cuman kebetulan karena malam aja jadi warna gelap. Tapi kalau misalnya lu di pemandangan gitu, biasanya warna gunung jadinya lebih dekat ke warna langit kayak gitu-gitu lah. Kayak tujuannya tuh buat ngeblend sama atmosfer. Itu fog. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini menurut lu apa nih yang si lampu-lampu yang dikeluarin sama si robot ini? Kayaknya volumetric. Mana? Volumetric light. Cuman kayaknya nih lampunya emang reflect beneran dari fog-fognya, jadi kayak keluar volumetricnya. Nah, gue awalnya juga curiga gitu sih, tapi kalau yang kiri ini kelihatannya convincing dia volumetric lighting. Tapi gue tadi coba lihat di ujung-ujung ntar ya. Gue coba mau nunjukin sesuatu yang membuktikan bahwa itu kemungkinan juga bukan volumetric. Ini fognya distance-nya kayaknya deket banget. Di sini ya kayaknya ada. Nah, tuh. Bukan di sini deh, yang satu lagi. Yang ada robot tuh.
Nah, itu dia. Alah, Yang mana? Oh iya. taruh. Ada Ada kelihatan. mobil yang jalan di kanan nanti. Oh, Nah, ini dia. oh. Kalau lu lihat di kanan sini, Mhm. ya kan? Mm-mm. Oh, Susah ya ngepost di waktu yang benar ya. oke. Kalau misalnya lu lihat ini kan dia lampunya dari depan mobilnya ada 2 kan. Tapi kalau misalnya di ininya, ini gue nggak tahu ini kebelah karena apa ya. Feeling gue sih ini emang satu spotlight aja sih. Spotlight 1. Spotlight 1 biji doang, feeling gue. Nah kalau emang dia cuma spotlight 1 biji, feeling gue sih ini akal-akalan ya. Kayak dia cuman gabungin antara kalau di 2D itu biasanya ada istilahnya God's Ray. God's Ray itu God's Ray. ya basically cahaya dari atas tuh kayak biasanya kalau di hutan-hutan yang Iya. Holy light. yang tau lah ya yang ada Sinar cahaya dewa. begini-begini itu. Nah, istilahnya God's Ray. Nah, dia gabungin God's Ray sama si spotlight sih. Jadi supaya dapat kesannya bahwa si itu tuh nyala, ada si spotlight. Kayaknya dulu sempat main lightning juga nih, nggak harus mainin spotlight juga bisa. Sebenarnya nih cahayanya emang refleks ke kabutnya gitu. Nah, lu udah pernah mainan ini? Udah pernah mainan volumetric juga berarti? Pernah main-main. Pernah ya? Oh, bagus. Kalau misalnya Bapak bisa volumetric, lakukan saja. Tapi jangan overkill ya. Itu rada berat setahu gua. Iya emang berat. Jadi Emang berat, sempat ya? dikurang juga. Akhirnya juga tetap pakai volumetric juga. Yang main partikel doang sih dipanjangin gitu. Oh, good. Ya, emang kelihatannya emang ini agak mix sih. Kalau misalnya dia yang banyak-banyak gini, feeling gua dia kayak mainan cuman sprite dan materialnya jadi aditif or something, tapi di pair sama spotlight supaya dapat nyalanya. Tapi beberapa yang tadi kayak si robot-robot awal ini, mungkin ini agak susah sih kalau misalnya dia mainan God's Ray. Ini kayaknya volumetric sih yang sini. Jadi kayaknya dicampur-campur aja. Kalau misalnya ada yang lebih penting lu jadiin volumetric, ada yang kurang penting lu jadiin itu aja, God's Ray aja. Feeling gue yang lampu-lampu di atas ini bukan ini deh, bukan volumetric deh. Ini cuman overlay gitu doang di atas. Jadi tidak terlalu berat. Iya sih, soalnya kalau di Iya. PS juga banyak banget sih ratingnya. Ya. Ini banyak lightning kayak gini kasih volumetric semua ya pasti berat ya. Ya. Itu kalau bisa balik ke kiri tadi dikit. Mana? Itu yang jendela atas yang kuning. Jendela atas yang kuning. Coba Ini? ke kiri dikit, lihat kayak si. Nah, dia tuh kan kayak bener-bener kebelah gitu. Itu pakai God's Ray bisa. Nah, ini pasti volumetric sih, kelihatan sih. Itu nggak bisa God's Ray. Soalnya dia perspektifnya ganti. Kalau God's Ray itu kelemahannya ketika lu ganti sudut pandang, dia harusnya belahannya nggak bakal pindah. Kalau misalnya ini kan kelihatan dipindah nih. Gitu, Berarti ya, di tengah-tengah muncul belahan jadinya. Harusnya tadinya nggak ada. Muncul, habisnya dia ke kanan lagi hilang belahannya. Kalau lu pakai God's Ray nggak bakal bisa kayak gini sih. Ini nggak besar volumetric. Emang harus pilih-pilih berarti ya. Yang mana yang volumetric ini God's Ray. Ya. Untuk itu ada pertanyaan nggak? By the way, gue disclaimer dulu di depan ya. Gue kemungkinan besar belum pernah implement sebagian besar yang gue omongin di sini. Jadi detailnya sendiri cara implementasinya gue kurang paham. Oke. Tapi teorinya dan kayak kata kuncinya apa harusnya cukup tahu sih. Jadi nanti lu pada bisa cari sendiri implementasinya gimana ke depanan dan mana yang mau lu implement. Oke. Oke. Tadi ada yang mau nanya? Mau nanya yang tadi tuh, Yang mana? aku mau tanya yang pas di awal itu. Yang di awal? Oke, nah kan itu ada yang sebelum ini, nah bangunan yang ada tulisan intense itu kan dia Ya, tadi kelihatan belakangnya tuh. Itu apa memang dia dibuat 3D atau memang hanya dibuat 2D yang perspektifnya tuh seakan-akan dia 3D gitu? Ini kayak cuman 2D doang kok. Feeling gue literally dia cuman bidang-bidang gitu aja. Cuman emang mainan kameranya. Kalau nggak salah kamera lu ini ya masih ortografik ya? Si Randy Foss ya? Iya, sekarang sih tadi sih udah dicoba ganti perspektif sih. Udah ganti perspektif ya? Nanti coba ganti perspektif dulu aja. Paling nanti kalian akan menemukan masalah drawing order, cuman diterusin aja. Tapi harusnya emang kedepannya kalau emang mau ngikutin yang feel ini, dia perspektif sih bukan ortografik. Dan kalau misalnya lu sudah ortografik, nanti tinggal disusun aja efek ini
terkesan 3D-nya harusnya udah dapat otomatis, nggak usah dari 3D model banget. Kayaknya itu kayak dua sprite gitu kan, kayak depannya udah tuh, yang belakangnya tinggal ke belakangin dikit gitu loh. Yes. Betul. Paling kalau misalnya kamu mau susun, emang ini actually dari 3D-nya emang bentuknya kubus gini. Kalau misalnya dari samping itu emang seperti ini, dan emang ada banyak benda-benda di atasnya gini, kayak ada yang belakang, ada yang depan, ada yang ini yang papan di belakangnya banget, ini yang spanduk nama di depan, kayak lu taruh secara 3D. Ya mungkin akan lebih gampang sih jadinya. Emang lu ngeditnya semacam lu ngedit 3D aja, kayak lu taruh aja. Cuman emang bidang-bidang dan arah hadapnya semua sama ke depan. Kecuali benda-benda tertentu yang tadi yang kita lihat ada di sini, kalau emang lu tahu kenapa dia harus dimiringin, bisa dimiring-miring juga sih kalau mau. Tadi kan ada pot yang awal-awal gue tunjukin, karena sih dia emang. Sebenarnya tadi secara pribadi aku sempat nyoba sendiri gitu kan, kayak aku bikin bangunan yang simple banget lah, pixel art depannya, terus aku bikin sampingnya, terus aku bikin atasnya gitu kan. Terus coba masukin ke Unity jadi sprite, ditaruh di 3D. Yang susah tuh kayaknya kayak ngepasinnya gitu loh. Ngepasinnya? Karena kalau misalkan nggak pas banget itu kan pasti ada kayak celah yang benar-benar kelihatan gitu. Betul. Jadi concernnya kalau misalkan kita mau bikin kubus dari let's say 4 sprite gitu kan, itu concernnya bakal ada celah gitu, dan mungkin lebih baik kalau kita bikin beneran 3D modelnya gitu. Ya, makanya tadi gue lebih rekomen emang ini sih, emang ya udah aja kubus dan dikasih tekstur. Cuman lebih bagus lagi kalau misalnya lu bisa belajar basic 3D model generation, kayak lu bisa cuman bikin kotak-kotak doang kayak ukuran beda-beda, dan lu bisa jamin bahwa emang setiap sudutnya itu ngepas. Jadi nanti kalau misalnya emang mau ke arah sana, bisa didalemin juga sih, nanti kita oprek itu lebih jauh lagi. Cuman approach-nya banyak. Sementara kalau misalnya untuk ini doang, ngejar demo, bahkan tadi approach mau banyak sprite dan disusun di atas, bawah, kiri, kanan pun masih rada valid sih. So far itu kayaknya buat beneran buat kayak bangunan yang deket banget yang kayak yang kita lihat sekarang itu kan, itu beneran kelihatan sisinya kan. Yang ini ya? Iya, yang itu kan kayak si bagian depan sama bagian kanan itu bener-bener ketat banget gitu loh. Kalau pakai sprite sendiri, ditaruh sendiri itu kayak susah disamain ya. Tapi ya feeling gue ya, ini tuh sistemnya dia bukan bikin satu bangunan gede sih, karena kalau misalnya lu semua bangunan lu bikinin asetnya satu gede-gede, akan sangat boros secara aset. Feeling gue sih ini dia cuman literally kotak, habis itu tekstur dasar dia itu cuman yang indong, yang konkret ini. Itu apa? Kayaknya itu ya, kayak itu beneran kotak cube, default cube gitu, tapi si teksturnya tuh kayak dinding panjang gitu. Dinding? Ya nggak sih, soalnya kayak dinding yang detailing aja nggak harus panjang sebenarnya. Kayak panjang ke kanan gitu. Panjang ke kanan. Dinding panjang terus kayak ventilasinya tuh ditempel-tempelin gitu. Ya, saya tempel-tempelin. Feeling gue sih seperti itu, agar lebih hemat aset. Dan ini semua harus, feeling gue sih tiling juga sih, kayak si teksturnya. Jadi defaultnya tuh cuman kotak dengan ya ini abu-abu ini aja, abu-abu semen. Abu-abu semen doang. Habis itu ya nanti yang masing-masing komponen itu kayak AC atau ventilasi atau apapun itu ya dia tempel-tempelan sih. Tempel sendiri. Atau mungkin gini nggak? Misalnya dia ditumpuknya di 2D sprite-nya, terus di render masukin jadi satu aset ke tekstur gitu. Bisa jadi sih, tapi akan sangat boros sih menurut gua. Itu kan terutama kalau misalnya game-nya kayak gitu, performance-nya harusnya lebih bagus. Tapi asetnya boros sih. Jadi itu pertimbangan gua itu. Asetnya juga maksudnya gini. Asetnya juga dari breakdown 2D, tapi udah di tiling, di kayak misalnya pakai script gitu. Terus baru di compile jadi satu aset gitu loh. Jadi pas lagi nangkep gua. Jadi dia bukannya ditumpuk lagi di 3D-nya, tapi di teksturnya. Ya. Itu ada istilahnya. Gimana itu Mas? Maksudnya tadi katanya Komin tuh maksud di pre-render jadi satu tekstur sendiri, habis itu ditaruh ke ini, ditaruh di cube-nya.
Tapi kayaknya kalau misalnya emang mau supaya dia langsung supaya nggak banyak benda ya, tapi nggak deh, itu dia di render sendiri. Sama aja jadinya, Tadi cuma prosesnya duluan aja. Jadi ketika dia numpuk-numpuk plan, dia tapi numpuk tekstur gitu loh. Ya, good. Tapi dijadiin tekstur gitu, baru di load ke memori. Oh, itu gimana tuh? Kita, iya kayak tekstur bukan. Jadi kita sebenarnya dulu pernah pakai teknik ini di VA sih dulu buat apa ya dulu yang salah, buat kayak equipment gitulah, lupa gua. Oke. Tapi itu digabunginnya waktu runtime kan, waktu lagi jalan game kan, bukan sama si artis ya kan? Iya, artisnya bikin kayak ininya dulu, kayak bikin mapnya dulu gitu loh. Kayak bikin time map aja kan, nanti si dari codingan dia bakal jadi satu gambar. Di 2D-nya gitu, jadi bukannya gitu. Itu emang lebih murah di performance sih. Kita dulu soalnya ada isu di performance juga gitu loh, karena itu jadi kemarin salah satu solusinya. Tapi tuh kalau buat apa sih biar si artis bisa gampang normal gitu harus bikin tool lagi nggak sih kok? Iya sih. Tapi saran gua optimizing rada belakangan aja. Kita cari feel yang emang mau dulu, habis itu visualnya mau kayak gimana hasilnya, baru nanti di-optimize belakangan. Karena optimize bisa akan jalan sih, selama kita agak sebenarnya sih kalau toolsnya di awal mah kan karena kita nggak terlalu pusing kayak performance dan apa, ditumbuk aja semua dibikin satu tekstur yang custom gitu juga nggak masalah. Iya, untuk sekarang. Ya. Bisa. Oh juga mau berapa banyak sih? Iya sih. Tadi terjawab ya itu ya. Yap. Mau lanjut lagi? Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum kita lanjut? Mau tanya? Ya? Ya, monggo. Tadi siapa yang ngomong? Puspa dari Yaya. Mau tanya. Tadi gue dengar suara. Iya. Oh ya, silakan. Hampir horor. Aduh, like. Oke. Kalau yang apa namanya? Nge-lag ya guys. Santai. Ya. Kalau yang apa namanya, misalkan gitu, ada yang udah ditempelin satu sama si cube-nya, terus dalam satu cube itu di setiap sisinya ada beda-beda bentuk kayak gitu, itu bisa nggak? Atau? Oh, pertanyaan bagus. Soalnya kalau misalnya di file dari si Unity, kalau cuman itu doang, dia setiap sisi beda-beda, sama semua ya jadinya. Kalau nggak salah ada caranya sih, gue lupa. Salah satu cara yang akal-akalannya kalau salah pakai si skybox gitu, lu bikin skybox terus lu taruh di cube gitu doang, tapi dia ngarahnya emang keluar. Jadi kayak setiap sisinya bisa lu assign mau teksturnya apa. Itu cara akal-akalan sih. Cara bagusnya bikin 3D model sendiri. Iya pasti. Sih kalau tapi kan gini nih ceritanya apa namanya? Kalau seapes-apesnya untuk kita harus apa namanya? Sok. Ya sih pusat dulu monggo. Iya, sok. Oke. Soalnya kan ini ngewakilin sama artisnya tadi kan, soalnya tadi sore kan kita tuh berdua tuh sambil cari-cari gitu kan. Nyari-nyari referensi, terus nyari-nyari mengenai hal ini gitu kan. Terus tuh sempat namanya tuh ada beberapa hal kayak yang makainya tetap full 2D tanpa ada 3D-nya. Jadi cuma benar-benar si gambar itu dibuat perspektif seperti bangunan bervolume atau kayak si apa namanya atapnya benar-benar kelihatan kalau itu tuh benar-benar 3D. Itu yang pertama, option pertama. Udah bikin benar-benar full 2D. Terus option kedua tuh kayak bikin yang mixing antara 2D dan 3D. Yang tetap dia tuh background di belakang atau banyak environment di belakangnya itu yang sifatnya itu memang cuma 2D aja. Terus kalau memang ada yang mau dibikin volume, ya dibikin sedikit bervolume. Kecuali kalau yang kayak beberapa barang-barang di depan itu kayak game apa namanya itu Backbone ya kalau nggak salah tuh. Terus sempat juga yang terakhir tuh kayak bener-bener yang 3D doang gitu kan. Cuman ini aja sih, ini ngewakilin ngewakilin yang pinjanya, yang artisnya. Kalau dari beliau sih ada kekhawatiran dari dia agak sulit untuk ngebuat secara perspektifnya. Makanya kemarin tadi tuh beliau tuh bilangnya inginnya
Ini aja ya, gue sampein aja. Ada nggak di Pinja nih? Ada. Ada. Ada Zah. Nanti kalau ada yang kurang tolong tambahin aja ya. Jadi kata Arvinda tuh dia kurang begitu untuk sketching bagian bagian mau ngebikin si gambar itu terlihat lebih perspektif gitu. Kayak tadi tuh sempat meminta tolong sama Akbar, kan dirinya Akbar, jadi minta tolong beliau buat sketch itu gitu. Kayak full mappingnya itu mau kayak apa gitu, karena jujur kalau dari Arvinda sendiri sih menantang sih, cuman kayak ada kekhawatiran dari dia yang untuk si membuat ini menjadi seperti itu gitu, karena belum paham kalau mesti di sketch-nya gitu. Kalau udah ada sketch-nya mungkin dari beliau kayak udah dapat gambaran jadi langsung diimplementasiin. Tadi sih kayak gitu aja. Atau ada yang kurang aja? Ada yang salah? Udah. Kalau aku boleh komentar, kayaknya kalau misalkan kita mau Tadi sih itu sih yang beberapa yang kita cari tahu pas tadi sore gitu sebelum ini gitu kan, setelah di Oke. Mungkin boleh minta komentar si Arvinza dulu. Kayak gimana tadi? Udah benar itu pertanyaannya atau ada yang salah pertanyaannya? Udah benar. Cuman itu kan nanti si response itu nanti kan ada yang di dalam gitu kan. Di dalam ruang maksudnya? Nah, masuk ke dalam ruang gitu kan. Berarti nanti itu dibikin yang di dalam ruang gitu kan. Nah, ya. Yang kesulitannya tuh di bagian yang di dalam gitu yang nanti. Di situ juga ada kan yang subway. Ya, yang ini kan dalam rumah juga nih tadi kan dia. Subway. Ini maksudnya. Ya, aku pengen komentar dikit. Kan concernnya Vinza itu ntar beliau pusing bikin gambar secara perspektifnya. Ya. Tapi kalau bukannya kita pengen pakai style gini, semua sprite yang kita gambar itu soalnya kan semua sprite yang kita gambar itu bukan asumsinya kita lihat dari depan, terus perspektifnya kita tinggalin ke 3D gitu. Ya nggak sih? Betul, harusnya sih gitu sih. Emang kelihatannya kalau masalah perspektif harusnya tidak jadi isu karena kalian kalau misalnya emang pixel art yang style seperti ini ya, ibaratnya coba gambarnya udah aja kayak kayak yang lu bikin sekarang aja. Kalau misalnya lu bikin kayak si Render Force yang sekarang, lu pusing nggak? Sebenarnya kalau aku lihat dari Render Force yang sekarang tuh emang ada perspektifnya gitu kan, kayak bangunan itu ada shadingnya, ada perspektifnya, terus kayak kalau misalkan yang itu tuh ada kayak stasiun gitu, terus di tengahnya tuh ada pintu masuk gitu, pintu masuknya tuh ada kayak perspektifnya gitu. Boleh lihat contoh nggak? Ada By the way, ini percakapannya meskipun kita bahas teknikal tapi agak spesifik untuk si pendopo ya. Jadi yang lain harap bersabar. Mungkin yang lain bisa kirimin yang itu yang gambar stasiun monokrom. Oh ini. Mana? By the way, bisa 2 orang share gambar gitu nggak ya? Bisa nggak? Kayaknya bisa. Oh enggak, cuma 1 orang deh. Atau kasih link di chat aja. Kalau kasih di chat. Bisa ngirim gambar gak? Betul itu di chat Jody juga ada bilang bisa pakai software render doc namanya. Oh mana dia? Render doc. Nih kita buka bareng. Itu The Last Night ya, itu The Last Night. Ini apa gunanya? Itu buat grafik debugging tuh kayaknya. Buat ngelihat itu nggak sih kayak render call render stack itu istilahnya aku lupa. Draw call. Jadi kayak itu tuh software buat kita ngebedah gimana cara ngerender setiap software apapun sih. Contohnya gue pakai ini buat di Dark Souls gimana cara kerjanya gimana mereka cara rendernya di situ bisa dijelasin sampai function apa aja yang dipakai, GL-nya berapa, buffernya berapa, apa dulu buffernya. Semua secara itunya kita bisa tahu, oh ini 2D plane, oh ini 3D, oh ini bahkan software yang udah di-build pun bisa. Ini gua pakai buat iseng GTA, iseng apa lagi ya kemarin tuh The Witcher. Anjay. Mungkin ini juga gua pakai kan gua iseng-iseng bikin game engine sendiri buat debugging toolnya, salah satunya ini biar kita lihat oh ini tuh ternyata kebalik, misalnya aku render vertex buffer duluan sebelum buffernya udah disiapin kayak gitu, belum di generate buffernya, bisa sampai detail setiap value-nya berapa. Wow. Menarik.
Tapi terlalu advance kelihatannya. Sih. Sangat advance sekali. Harus Sangat bisa advance. soal ya bisa baca sih kurang lebih kayak gitu. Apa ini buat- seperti Yamaha ya semakin di depan. Waduh. makanya sih bagus ya buat Gimana kalau gitu saya baca-baca. ganti. Mungkin kita kembali ke pertanyaan ya. Kalau tadi kan pertanyaannya kalau bingung masalah perspektif, harusnya sih lu asumsikan emang seperti gambar tanpa perspektif sama sekali sebenarnya, kayak semua aset-aset yang kita bikin ya bener-bener seukuran aja. Kayak misalnya orang lu gambar segini, ya berarti pintu yang harusnya gambarnya segini. Habis itu nanti berarti gedung ya emang tingginya segitu. Nah, Kalau misalnya ntar ada mobil ya emang segitu. Dan kalau bisa semuanya ngambil dari satu sudut pandang yang sama aja, dan lu ngambil nih mungkin gue kasih contoh ya. Ini kalau misalnya defaultnya sebenarnya semuanya pasti akan ngambil dari sudut pandang tampak depan banget, kayak mengasumsikan bahwa sisi atas, sisi samping itu nggak ada, kayak literally cuma sisi depan doang. Jadi bangunannya cuma bangunan depannya doang, kayak ada spanduknya, ada jendelanya, ya cuman ini aja. Nggak usah lu bikin kedalaman ke samping sini, nggak usah ada kayak gini juga. Kayak literally cuma depan aja, nanti atasnya bikin sendiri kayak tadi si Arya bilang, bisa jadi emang dipisah-pisah dulu, atasnya sendiri, lainnya sendiri. Nah cuman, emang pasti ada akal-akalannya. Nih, kayak misalnya kita lihat ya, yang tadi mobil, kalau mobil ini gambar 2D sebenarnya, kalau lu lihat. Nah, tapi dia emang secara gambar udah langsung miring ke depan gini. Kayak, Emang udah digambar miring gitu. ya kalau itu emang sudah benar-benar dimiringin. perspektif. Tapi ini emang pemakaiannya jadi agak pilih-pilih. Dia cuma bisa nampilin mobil ini supaya terlihat bagus, cuma bisa di kanan layar. Kalau misalnya dia udah nampilin sebelah sini, akan terlihat sangat aneh. Iya. Makanya kalau misalnya lu lihat di scene yang terakhir, yang ini juga, dia sengaja ya udah aja mau agak sumber mobilnya pasti dari kiri ke kanan doang. Nggak mungkin bisa ada mobil yang dari kanan ke kiri atau dari kiri habis itu ke kiri doang. Karena emang perspektifnya akan sangat aneh kalau misalnya dengan aset yang dibikin seperti ini. Ini aset cuma flat doang nih, cuma satu gambar. Emang sengaja dibikin ada perspektifnya untuk efek ini doang dan cuma bisa bekerja ke kanan doang. Dan itu nggak masalah. Kayak gua rasa akan banyak akal-akalan seperti ini, tapi by default harusnya sih nggak ada perspektif sama sekali. Kayak pure semua dari depan. Kecuali lu emang sudah tahu mau bikin yang kayak gini-gini yang spesifik seperti ini. Menjawab nggak pertanyaan atau tidak menjawab? Itu gambar Itu bukan pertanyaan. gambar monokromanya udah dikirim ya tadi? Di mana tuh? Aku kirim di Slack tadi. Oh, di Di sini Slack. nggak bisa. Oh, Di Slack, bentar ya. Wah, saya tidak lihat Slack. Nih, kita intip pendopo ini. Sudah ternotis. nah itu kan kayak si apa sih? Si Monochrome Station ya. Itu setengahnya itu kan ada perspektif. Ini, yang ini ya. Ya, itu. Nah, kalau misalnya kita pakai kayak tadi, kita nggak harus bikin perspektif kayak gitu. Tidak harus. Literally udah flat aja semua. Kalau misalnya emang nanti lu mau kesana ini ada pilar, ya emang lu bikin actually 3D aja. Jadi nanti teksturnya lu pakai tekstur yang sama dengan si tekstur bangunannya. Kok nggak bisa ke kiri ya? Oh, actually bisa ke kiri. Nah, tapi kalau misalnya emang lu mau pakai approach yang kayak si Final Run ini, kalau emang dia ada benda-benda transparan kayak si jendela gini dan emang mau ada kursi belakangnya supaya efek 3D yang masih dapat, harusnya ini bolong aja, kayak nggak usah dijadiin, dan yang benda yang belakang ini yang cuman aset sendiri lagi. Oh, itu aset terpisah gitu ya. Di terpisah. Ya, aset yang terpisah. Ya. Nah, ini lu sudah ada ini sih. Ini kan lu sendiri waktu gambarnya bahkan sudah sempat menggambar bayangan di sebelah sini kan. Kalau gua tanya kenapa lu gambar bayangan? Nah, itu aja. yang di sini. Kenapa aja? Yang filmnya. Kenapa ada bayangan di sini? Biar ada kayak ininya sih, kayak efek depth. Enggak flat. Iya, biar ada efek ke dalam. Biar nggak atau belakangnya kan? Yang depan yang belakang. Itu kalau misalnya lu sudah kalau lu sudah ada sempat berpikir ini pokoknya gua nggak mau nyambung sama belakangnya, ya udah gambar terpisah. Tapi emang gambarnya flat aja udah. Nanti ini si pagar ini lagi, kalau misalnya ini kan tiang kan lu kasih bayangan juga kan, berarti ini harusnya tiang terpisah sendiri. Pokoknya di mana lu merasa lu harus ngasih bayangan, itu berarti harusnya satu aset sendiri sih kelihatan. Intinya
Intinya kayak yang matters itu dipisah-pisahnya kan, terus ntar ditatanya gitu. Yes. Heeh. Dan lu sendiri sudah tahu yang mana harus dipisah nih, misal kayak gini, pagar ini sama ini kan lu kasih bayangan, berarti ini pagar ini sama ini dipisah dan ini harusnya nanti posisi Z-nya lebih depan gitu daripada yang ini. Iya. Jadi Terus kalau kita tarik sepertinya lighting dari depan harusnya udah otomatis. nih kayak Kayaknya gini, juga- ini gerbang ini lu kasih bayangan di sini, berarti kan gerbang ini harusnya lu pisah lagi sama bangunannya, kayak gitu-gitulah. Dan Mindsetnya udah benar sih, tinggal nanti implementasinya aja. itu kan kalau berarti buat sprite juga kita nggak harus ngurus shadingnya kan? Gimana? Buat sprite-nya kita nggak harus ngurus shadingnya kan berarti? Nah, pertanyaan bagus. Akal-akalan. Jadi, Akal-akalan lagi. Iya sih. kalau misalnya tadi kita lihat yang sebelah sini, tergantung dari bendanya sih. Kalau misalnya emang benda-benda kayak ini, kalau lu lihat si benda yang apa nih, yang Mongol ini full shading. Kayak dia ada bayangannya, ada macam-macamnya. Karena emang dia direncanakan untuk jadi benda yang benar-benar datar dan tidak ada kedalaman di situ. Jadi kayak pinter-pinter. Kalau misalnya lu ngelihat di gambar yang tadi lagi, mana gambar? Nih, kalau misalnya semua benda lu gituin, ya capek juga. Kayak misalnya, oh ini kelihatannya ada bayangan di sini nih, berarti kayak ini harusnya dibolongin si ventilasinya, habis itu isinya ditaruh di belakang, kayak gitu kan Itu overkill banget. capek sih ya. Nggak mungkin. Bahkan kayak sini tong sampah ini, kalau misalnya lu satu sampah ini lu pisahin sendiri, misalnya terlalu overkill juga, ya udah aja kayak lu biarin aja satu tong sampahnya sama satu paket. Tapi emang harus lu tambahin bayangan di belakangnya supaya emang dia masih dapat efek depan belakangnya, meskipun rada tipu-tipu. Misalnya contohnya di gambar yang di video yang tadi, ini si genteng yang depan ini semua satu gambar ini. Kayak mulai dari sini sampai ke atas ini, sampai ke lampu ini dan sampai ke pipanya itu literally satu aset kalau misalnya lu lihat. Mana ya? Paling kelihatan waktu dia lagi jalan ini kan kelihatan nih, ini datar banget, nggak berubah-ubah perset. Iya sih. Tapi kayak pagar yang di sini, yang di belakangnya ini sudah aset beda sendiri. Jadi pinter-pinter aja yang mana mau dipisahin, yang mana yang enggak. Terjawab nggak tadi, Mas Arvinza? Terjawab ya. Kalau misalkan nih, kalau ada aset yang kita pengen bikin kayak emisif gitu, itu ada extra step dari artisnya nggak? Tidak ada, itu pure dari si settingan material aja. Tapi, ada tapinya. Emission ini, kalau misalnya lu 3D model kan, enaknya adalah udah aja lu langsung tinggal bilang bahwa misalnya nih tulisan kitchen nih 3D model. Ya langsung aja lu kasih material emisif semua, beres. Nah, cuman kan tidak seperti itu. Kan kita ini mesti akal-akalan pakai 2D. Nah, biasanya sih metodenya tuh dia punya semacam, jadi asalnya dibikin 2 kali. Satu tuh yang kitchen yang ada warna hijaunya, yang ada hitam-hitamnya dikit, ada putih-putihnya dikit. Yang satunya lagi buat yang itunya. Yang satunya lagi buat semacam maskingnya. Jadi kayak pure cuma hitam putih doang, yang mana yang mau lu nyalain, yang mana yang mau lu matiin. Kayak yang di Tanpa tiang lu itu cari nggak sih? nyala. Yang tadi kan ada yang kayak mesin yang tadi itu kan ada bagian yang nggak ada emisifnya, ada bagian yang ada emisifnya. Nah, betul tuh, mesinnya tadi ya yang ini ya. Nah, Ya. ini. Ya itu. Ini kalau misalnya emang si lampu birunya doang yang mau lu nyalain, berarti supaya dia bisa nggak usah bikin 2 sprite, literally cuma pakai 1 sprite doang. Ya dia ada satu yang utuh gini, ada satu lagi yang semuanya hitam kecuali bagian sini diputihin, bagian sini putih, yang nyala diputih-putihin. Terus ntar diambil input putihnya, yang putihnya itu emisif gitu di material sudah. Iya. Oh gitu. Mission Mas. Itu Andrea. Ya semacam gini lah ini. Nanti dia ada kayak gambar seperti ini lagi, yang bagian putihnya doang dinyalain, yang hitamnya dimatiin. Ya, Yang paling tidak ngeluarin cahaya. Shader graph kan ya diatur-aturnya. Ini shader graph, tapi nggak sama kayak ginian juga bisa kok. Dari material defaultnya